Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali lagi dalam acara TFC. Pada hari ini Jumat 25 April 2025 dengan judul Keteguhan dalam Berdoa yang diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Lukas 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Bersama saya Francisco Kenji dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu marilah kita bersama memohon tuntunan dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh senantiasa melimpah bagi kami, sehingga kami boleh ya Tuhan untuk diberikan kesempatan sekali lagi merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menguasai kami, sehingga kami boleh untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Beri kuasa atas kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teens, hari ini dengan judul Keteguhan dalam Berdoa, ayat mas kita terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum mendorong mereka? Teens, pernah gak sih kita dengar bahwa doa itu punya kuasa yang begitu luar biasa? Doa itu bukan cuma sekedar rutinitas, tapi doa adalah bentuk komunikasi kita kepada Tuhan yang di dalamnya itu ada permohonan, ada ungkapan syukur dan penyerahan diri kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, penting bagi kita untuk menjaga komunikasi dengan Tuhan. Ini bisa kita lakukan dengan doa kita kepada Tuhan. Karena itu konsistensi dan keteguhan dalam berdoa menjadi hal yang penting bagi orang Kristen. Sebagaimana komunikasi penting dalam hubungan, ini juga menjadi kunci penting dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hal ini Injil Lukas memberikan kita tentang gambaran yang begitu indah tentang pentingnya konsistensi dan ketekunan kita dalam berdoa kepada Tuhan. Dalam bacaan kita pada hari ini, kita diceritakan tentang seseorang hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan. Dan dalam kehidupannya, hakim ini gak menghormati siapapun, tapi dia bersedia membela hak seorang janda. Hal ini dilakukan oleh hakim yang lalim itu karena sang janda itu begitu gigih dan tekun mendatanginya. Pada akhirnya keteguhan janda ini menggerakkan hati dari hakim itu untuk pada akhirnya membela dia. Meskipun dia adalah orang yang lalim dan tidak menghormati siapapun, hakim yang lalim itu aja bisa berlaku demikian. Apalagi Tuhan kita yang penuh dengan kasih. Kalau orang yang keras hatinya gak peduli orang lainnya bisa bergerak, apalagi Tuhan kita yang begitu sayang kepada kita. Tentu Tuhan kita akan membenarkan dan akan mendengarkan kita, anak-anaknya itu sendiri. Kita ketika konsisten dan tekun berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mendengarkan. Dan teman-teman, sebagai remaja Kristen kita, kiranya kita juga dapat dengan terus tekun, kita senantiasa arahkan hati kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa melakukan ini dalam doa kita sehari-hari. Bukan hanya ketika kita ada dalam kesulitan, bukan hanya ketika kita butuh pertolongan, tapi dalam segala situasi, kita tetap jaga komunikasi kita dengan Tuhan. Di tengah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap komunikasikan semuanya itu dengan Tuhan. Jangan sampai kita berhenti berkomunikasi, kita berhenti untuk berdoa. Bahkan kadang ketika kita sendiri nggak merasa doaku kok kayaknya nggak didengar,
Apa yang aku minta nggak dikasih. Jangan sampai kita berhenti untuk mendoakan itu karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti dengar kepada permohonan anak-anaknya. Ketika kita terus bertekun di dalam doa, itu menunjukkan bukan hanya kita percaya, tapi kita yakin rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ketika kita nggak bisa ngeliat hasilnya secara jelas. Jadi inti dari poin hari ini ya teman-teman, jangan pernah berhenti berdoa dan tetaplah jaga komunikasi itu dengan Tuhan. Demikian renungan kita, mari kita tutup bersama-sama di dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di mana kami boleh untuk merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Pada hari ini kami diingatkan akan kuasa doa yang begitu besar bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan yang boleh berikan kami hati, sehingga kami boleh untuk senantiasa terarah, untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan di dalam segala kondisi yang kami alami. Entah kadang kami merasa doa kami belum terjawab, tapi berikanlah kami hati ya Tuhan, untuk memahami bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Berkuasalah atas kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan doa-doa kami juga kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.